Halo, selamat siang adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama kakak Felix Ojo Sotombolon, pangkat Brigadir 2 Taruna. Saat ini saya menduduki sebagai Kanit Binmas di Kota Pematang Siantar, tepatnya di Polsek Siantar Timur, daerah lokasi kita saat ini. Oke, untuk itu, apakah adik-adik tahu saat ini kakak ngapain di sini? Ya, benar sekali. Saya di sini untuk menjelaskan kepada adik-adik semua, atau bisa dikatakan sebagai pemateri, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kebayangkaraan. Tepatnya itu yaitu Krida P2B, atau biasa disebut dengan pencegahan dan penanggulangan bencana. Baiklah adik-adik, sekian perkenalan singkat dari kakak. Saat ini kita akan memasuki materinya. Saya harap adik-adik bisa mendengarkannya. Apa boleh mencatat atau apapun yang bisa untuk membantu adik-adik semua untuk mengingatnya. Yang kita tahu, bencana selalu masih sering terjadi di kota kita. Dan saat ini, sebagai anggota pramuka yang cinta dengan alam kita ini, kita harus siap menolong dan sebagai fondasi untuk korban-korban bencana ataupun hal apapun itu. Sehingga kita perlu dasar-dasar yang kokoh untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama kita harus mengetahui pengertian dari PPB atau pencegahan dan penanggulangan bencana. Itu merupakan tindakan yang pertama kali kita lakukan guna membantu dalam mengevakuasi korban-korban bencana alam atau hal-hal yang bisa ditolong dalam suatu kejadian bencana. Adik sudah tahu kan? Baiklah. Biasanya kalau dalam hal-hal kita seperti hal kampung-kampung kecil itu, hal-hal yang digunakan sebagai untuk pemadam kebakaran itu seperti karung yang basah. Tahu kan adik-adik karung yang basah? Itu kita basahin karung, kita ambil, kita basahin, baru itu bisa kita buat untuk menyelamatkan diri dari kobaran api. Kemudian ada daun yang masih hijau, pasir dan tanah, itu semua bisa mematikan kamera, matikan. Baiklah adik-adik, selanjutnya alat modern. Udah tahu lah tentunya ya, seperti mobil kebakaran, tabung gas, ataupun skop atau pacul. Kemudian apabila kita menemukan suatu adanya kebakaran besar, maka dari itu posisi arah angin bertiup, maksudnya itu agar suatu waktu berlalu kita terhindar dari segala yang tak terduga. Kita itu jangan berlawanan arah, sehingga pada saat kita berlawan arah maka kemungkinan besar api itu akan datang kita, maka kita harus arah. Oke? Kemudian dalam SAR itu ada berbagai macam, yaitu SAR laut, SAR darat. Ya, SAR laut itu ya untuk mencakup orang-orang yang untuk menolong, kita tolong di lautan, seperti pertolongan pertama, memberi pernapasan setelah diselamatkan, atau melakukan penyelamatan dengan berenang, dengan membawanya ke darat dan memeriksa denyut jantungnya. Peralatan yang digunakan saya sudah tahu lah adik-adik semuanya, yaitu pelampung, pesawat HT, ataupun makanan-makanan yang bisa menyelamatkan. Kemudian itu ada SAR darat. SAR darat itu bisa seperti terjadi di daratan, di tebing atau longsor gitu kan. Jadi kita bisa tahu cara-cara seperti memanjat tebing untuk menyelamatkan diri, atau meraih atau meluncur di suatu ketinggian gitu kan. Nah, kemudian itu syarat-syarat itu kita harus mempunyai dasar tersebut. Kemudian yang kita tahu, dalam pencegahan bencana ini banyak sekali hal-hal yang tidak terduga, seperti bencana-bencana apapun itu, seperti dari longsor, baik itu kebakaran, banjir dan lain-lain, itu sangat banyak, sehingga kita perlunya dasar ini. Saya akan membagikan share semua materi yang bisa saya berikan kepada adik-adik semuanya, baik itu dari hal kecil, dari hal dasar. Sebagai kita pramuka, kita harus tahu hal dasar tentunya, ya kan. Dasar berarti pondasi. Apabila pondasi kita sudah cukup kuat, maka dengan hal itu kita dapat membantu orang-orang sekitar kita untuk menyelamatkan diri dari bencana alam, atau menyelamatkan diri kita sendiri apabila kita terkena bencana. Baiklah, saat ini kakak hanya bisa menjelaskan sedikit hal-hal tersebut, dan untuk kesempatan selanjutnya kakak akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai Krida pencegahan dan penanggulangan bencana. Adik-adik semua, kakak sangat senang bertemu dengan adik semua. Semoga kita bisa bertemu untuk kesempatan selanjutnya dan dapat mengenal lebih dekat lagi. Terima kasih, salam pramuka dan salam buat kita semua. Shalom, dadah.